Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang good governance. Apa sih itu good governance? Good governance merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam perusahaan atau berkarya. Pemahaman good governance merupakan wujud penerimaan akan pentingnya suatu perangkat, peraturan, atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi, dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Latar belakang munculnya Good Corporate Governance atau GCG atau dikenal dengan nama tata kelola perusahaan yang baik muncul tidak semata-mata karena adanya kesadaran akan adanya konsep GCG, namun dilatar belakangi oleh maraknya skandal perusahaan yang menipu perusahaan-perusahaan besar. Salah satu dampak signifikan yang terjadi adalah krisis ekonomi di suatu negara dan timbulnya praktisi korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN sebagai akibat tata kelola perusahaan yang buruk oleh perusahaan besar, yang mana mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan investor. Selanjutnya, prinsip dasar konsep good governance. Konsep GCG belakangan ini makin mendapatkan perhatian masyarakat dikarenakan GCG memperjelas dan mempertegas mekanisme hubungan antara para pemangku kepentingan di dalam suatu organisasi yang mencakup yang pertama hak-hak para pemegang saham, yang kedua para karyawan dan pihak yang berkepentingan, yang ketiga pengungkapan yang tepat dan akurat, yang keempat transparansi terkait dengan struktur dan operasi perusahaan, yang kelima tanggung jawab dewan komisaris dan direksi terhadap perusahaan. Adapun prinsip dasar konsep good governance pada akuntan publik meliputi yang pertama, fairness atau keadilan, di mana akuntan publik dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa harus bersikap independen dan menegakkan keadilan terhadap kepentingan klien, pemakaian laporan keuangan maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri. Yang kedua, transparansi atau seorang akuntan publik hendaknya berusaha untuk selalu transparansi terhadap informasi laporan keuangan klien yang diaudit. Yang ketiga, akuntability atau akuntabilitas. Seorang akuntan publik harus menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pemeriksaan dan kedisiplinan dalam melengkapi pekerjaan juga pelaporan. Yang keempat, responsibility atau pertanggungjawaban, di mana seorang akuntan publik harus memastikan dipatuhinya prinsip akuntansi yang berlaku umum dan standar profesional akuntan publik selama menjalankan profesinya. Struktur good governance. Yang pertama, model Anglo Saxon atau single board system, yaitu struktur good governance yang tidak memisahkan keanggotaan dewan komisaris dan dewan direksi. Struktur governance akan terdiri dari RPS atau rapat umum pemegang saham, board of director atau representasi dari para pemegang saham, serta eksekutif manajer atau manajer yang akan menjalankan aktivitas dalam sistem ini. Anggota dewan komisaris juga merangkap anggota dewan direksi dan kedua dewan ini disebut dengan board of director. Yang kedua, model Continental Europe atau two board system, yaitu struktur good governance yang dengan tegas memisahkan ke anggota dewan, yaitu antara anggota dewan komisaris sebagai pengawas dan dewan direksi sebagai eksekutif perusahaan. Struktur governance terdiri dari RUPS, dewan komisaris, dewan direktur, dan manajer eksekutif. Dalam model two board system, RUPS merupakan struktur tertinggi yang mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris yang mewakili para pemegang saham untuk melakukan kontrol terhadap
manajemen. Dewan komisaris membawahi langsung dewan direksi dalam menjalankan perusahaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme good governance. Mekanisme good governance merupakan suatu aturan main, prosedur, dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan pengawasan. Terdapat 3 mekanisme untuk membantu menyamakan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer dalam rangka penerapan good governance, yaitu yang pertama, mekanisme pengendalian internal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan dengan membuat seperangkat aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang serupa keuntungan, return, maupun resiko-resiko yang disetujui oleh prinsipal agent. Yang kedua, mekanisme pengendalian eksternal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan oleh pasar. Menurut teori pasar, untuk melakukan pengendalian perusahaan, pada saat manajer berperilaku menguntungkan dirinya sendiri, kinerja perusahaan akan menurun dan direfleksikan oleh nilai saham perusahaan. Yang ketiga, mekanisme pengendalian lain secara luas digunakan dan diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal agent adalah mekanisme melalui laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajer. Pemilik dapat mengukur, menilai, sekaligus dapat mengawasi kinerja manajer untuk mengetahui sejauh mana manajer telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik. Selanjutnya, relevansi penerapan kode etik akuntan publik dalam praktik mewujudkan good governance. Membangun kultur, nilai-nilai serta etika bisnis yang melandasi pengembangan perilaku profesional akuntan. Diterapkan good governance pada KAP diharapkan akan memberikan arahan yang jelas pada perilaku kerja auditor serta etika profesi pada organisasi KAP.